Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tantri dengan NIM 0307212075, Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI 2, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Junaida MPD. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang paragraf. Yang pertama, kita akan membahas pengertian paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang kedua, kita akan membahas apa sajakah fungsi dan syarat paragraf. Yang pertama, ada fungsi pembentukan paragraf. Adapun fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama kerangka. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran, pengarang dan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lain. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan pemberhentian lebih lama daripada kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Maksud kesatuan di sini dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan adalah hubungan antara kalimat dalam satu paragraf yang berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan. Pengembangan adalah sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang ketiga, kita akan membahas apa sajakah unsur paragraf. Nah, unsur paragraf yaitu yang pertama, kesatuan. Kalimat-kalimat dalam suatu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Yang kedua, koherensi, yaitu kekompakan antara hubungan sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan gambaran mengenai kesatuan dalam penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Selanjutnya kita akan membahas apa sajakah kerangka paragraf. Nah, kerangka paragraf yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelasan untuk mendukung ide pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sajakah jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Nah, yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan isi ada narasi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada eksposisi, yang keempat ada argumentasi, yang kelima ada persuasi. Nah, yang B, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada kalimat deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, yang ketiga ada paragraf campuran. C, jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua ada paragraf pengembangan, yang ketiga ada paragraf penutup. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu-satu. Yaitu yang pertama, narasi. Narasi adalah paragraf yang mengisahkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh utama. 2. Deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik,
kiat atau petunjuk sehingga orang yang membaca akan bertambah wawasannya. Nah, yang kelima yaitu argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat berdasarkan alasan beserta alasannya. Yang kelima yaitu persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan menggunakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasan. Paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri kalimat topik. Nah, selanjutnya ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Yang kedua ada paragraf pengembang. Paragraf pengembangan adalah yang berfungsi mengembangkan wacana. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud dan isi. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.